Permisi, Bu. Ya, silakan masuk, Nak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Ya. Sebelum kita melakukan konseling individualis saat ini, ada baiknya Ibu mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kegiatan apa yang kamu lakukan di hari ini? Belajar, Bu. Bagaimana perasaan kamu? Baik campur sedih, Bu. Kenapa sampai kamu merasa sedih? Mungkin ada sesuatu? Karena tadi pagi pada saat jam pelajaran pertama saya terlambat, Bu. Dan saya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas, Bu. Ya, tadi jam pelajaran pertama kamu di kelas itu jam apa, Nak? Bahasa Indonesia, Bu. Jam bahasa Indonesia. Apakah kamu sering terlambat pada jam bahasa Indonesia sehingga kamu tidak diizinkan untuk masuk ke kelas? Iya, Bu. Di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan konseling yang akan dilakukan di hari ini, yaitu untuk mengubah perilaku atau kebiasaan kamu yang sering datang di sekolah tidak tepat waktu atau yang sering datang di sekolah terlambat. Iya. Kita akan membuat kesepakatan dalam melakukan konseling individualis saat ini dengan waktu yaitu 30 menit. Ya, dalam melakukan konseling individualis saat ini ada beberapa asas yang ingin Ibu sampaikan di saat ini. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu bagaimana setiap permasalahan yang kamu sampaikan kepada Ibu itu menjadi rahasia antara Ibu dan kamu dan tidak boleh diberitahukan oleh siapapun. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah di mana kamu harus sukarela untuk bagaimana mengungkapkan kamu punya segala keluh kesah dan kamu punya perasaan. Dan asas yang terakhir atau asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana kamu mampu untuk terbuka, menceritakan, mengungkapkan segala permasalahan dan kesulitan yang kamu hadapi. Ya, ini merupakan asas-asas yang ada di dalam konseling individual. Ya, ini Ibu tanyakan di sini seberapa jauh pemahaman kamu tentang konseling individual di saat ini? Saya berjanji tidak akan masuk sekolah terlambat lagi, Bu. Baik, apakah kamu sudah siap untuk mengikuti konseling di saat ini? Siap, Bu. Ya, baik. Ibu ingin supaya kamu menceritakan apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi permasalahan sehingga membuat kamu sering datang di sekolah tidak tepat waktu atau kamu sering datang di sekolah terlambat. Saya setiap malam nonton HP dan drakor, Bu, sampai jam 12 malam, Bu. Jadi yang membuat kamu datang di sekolah tidak tepat waktu atau sering terlambat itu karena kamu tidurnya terlalu malam karena main HP dan nonton drakor. Kamu tahu tidak dampak dari tidur terlalu malam karena main HP dan nonton drakor? Kamu tahu dampak dari hal itu atau tidak? Tahu, Bu. Dampaknya itu pasti kamu akan susah bangun sehingga kamu akan datang di sekolah itu tidak
tepat waktu. Ya, sebagai anak sekolah, bagaimana supaya kamu tidak boleh melakukan hal yang demikian. Ya, bisa main HP, bisa nonton drakor, tapi bukan di jam yang seperti yang tadi kamu katakan, bahwa jam 12 baru kamu tidur atau setengah 1 baru kamu tidur karena kamu main HP dan nonton drakor. Nah, hal itu kan tidak bagus. Hal itu tidak bagus sekali, karena akan membawa dampak yang negatif, yaitu kamu akan bangun kesiangan dan akan terlambat datang ke sekolah, dan konsekuensinya itu sangat besar. Ketika kamu datang di sekolah tidak tepat waktu, ketika kamu datang di sekolah guru mata pelajaran jam pertama sudah masuk, pasti kamu tidak diizinkan untuk masuk mengikuti pelajaran tersebut. Tadi kamu ke sekolah jam berapa? Saya berangkat ke sekolah sekitar jam 7:30, Bu. Kamu kan tahu bahwa jam 7.15 itu setiap siswa sudah harus ada di sekolah. Berarti kamu sudah terlambat 15 menit. Setengah 8 sudah mulai proses pembelajaran. Jadi tadi karena kamu terlambat, makanya kamu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran tersebut. Itu menurut kamu bagaimana, bagus atau tidak ketika kamu melakukan hal itu terus-menerus? Tidak bagus ya. Itu juga akan berdampak kepada kamu punya nilai. Kamu nanti akan mendapatkan nilai yang tidak bagus karena sering datang di sekolah tidak tepat waktu, sehingga tidak dapat masuk mengikuti jam pelajaran pertama. Dampak yang lain juga mungkin ketika kamu melakukan hal ini terus-menerus, maka bisa jadinya orang tua kamu akan diberikan surat panggilan. Ya, apakah ketika kamu sering datang di sekolah terlambat, orang tua kamu tahu atau tidak? Tidak tahu. Karena orang tua kamunya kerja di mana? Kamu tinggal di rumah dengan siapa? Dengan orang tua, dengan adik. Terus kenapa sampai orang tua tidak mengetahui bahwa kamu itu sering datang di sekolah tidak tepat waktu? Karena orang tua saya setiap pagi-pagi selalu berangkat ke pasar untuk berjualan, Bu. Oh, orang tua kamu selalu berangkat pagi-pagi ke pasar untuk berjualan, sehingga tidak mengetahui bahwa hampir setiap hari kamu datang di sekolah itu tidak tepat waktu. Kamu, ibu mau tanya, apakah kamu sayang orang tua kamu atau tidak? Sayang, ya. Kamu pasti, setiap anak itu pasti menyayangi dia punya orang tua. Apakah kamu mau menjadi orang yang sukses? Ya, mau menjadi orang yang sukses. Ketika kamu melihat orang tua kamu kerjanya seperti begitu, jualannya di pasar, kamu harus mempunyai prinsip di dalam diri. Ketika orang tua saya kerjanya seperti begitu, berarti saya tidak boleh seperti orang tua saya. Ketika orang tua saya mampu untuk menyekolahkan saya, bagaimana saya harus bisa untuk membahagiakan mereka, menyayangi mereka, karena mereka sudah bekerja bersusah payah untuk menyekolahkan kamu. Jadi bagaimana kamu harus mempunyai prinsip dalam diri. Ketika orang tua saya bekerja seperti begitu, berarti saya harus melakukan hal yang dapat membahagiakan orang tua saya. Ya, orang tua ketika dia pergi ke pasar untuk berjualan, berarti dia tahu bahwa kamu itu mampu dan bisa untuk bangun tepat waktu untuk datang ke sekolah.
Iya, agar supaya kamu itu bisa datang ke sekolah. Orang tua kamu pergi ke pasar bukan untuk bermain, tetapi untuk mencari uang untuk menyekolahkan kamu. Jadi bagaimana kamu harus merubah perilaku kamu, kamu harus merubah kebiasaan kamu agar supaya kamu tidak melakukan hal yang demikian lagi. Ya, bisa kamu merubah kamu punya kebiasaan atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Pasti bisa. Ibu yakin bahwa kamu pasti bisa merubah kebiasaan kamu dengan cara ketika selesai belajar, mungkin malam ketika selesai belajar mungkin Anda bisa membagi waktu main HP, setelah main HP beberapa menit, setelah itu langsung tidur. Jangan lagi kamu terulang untuk tidur larut malam sehingga membuat kamu susah bangun pagi, sehingga membuat kamu untuk terlambat ke sekolah. Karena juga perjalanan kamu atau jarak tempuh kamu dari rumah ke sekolah. Jadi ibu berharap agar supaya kamu dapat merubah perilaku atau kamu dapat merubah kebiasaan kamu. Yang ingin ibu tanyakan di sini, apakah ketika sering datang terlambat ke sekolah membuat kamu merasakan sesuatu hal atau tidak? Saya merasa sesuatu hal, Bu. Merasa apa? Kamu merasakan apa? Ketika kamu sering datang di sekolah terlambat, selain merasa sedih, kamu juga merasa apa? Saya merasa malu. Iya, pasti kamu akan malu terhadap teman-teman kamu. Kenapa teman kamu bisa datang di sekolah tepat waktu, sedangkan kamu tidak. Jadi bagaimana kamu harus mempunyai prinsip di dalam diri bahwa ketika orang lain bisa, saya pun juga bisa. Bagaimana cara kamu membagi waktu agar supaya ketika dengan membagi waktu semuanya akan berjalan dengan baik. Nonton drakor bisa, main HP bisa, tetapi ada waktunya. Jangan kamu main HP, nonton drakor sampai larut malam yang membuat kamu susah untuk bangun dan sehingga membuat kamu terlambat datang ke sekolah. Iya, apalagi yang ingin kamu bicarakan atau apalagi yang ingin kamu terapkan di saat ini? Tidak. Ya, jadi ibu berharap ketika dengan melakukan konseling yang ibu lakukan di saat ini dapat mengubah setiap perilaku dan dapat mengubah setiap kebiasaan kamu ya, agar supaya kamu berubah menjadi baik dan kamu bisa menjadi orang yang hebat. Kamu bisa menunjukkan kepada teman-teman kamu bahwa kamu bisa merubah, kamu dapat mengubah kebiasaan kamu ya. Saat ini mungkin saya terlambat, tetapi besok atau lusa saya akan mengubah kebiasaan saya sehingga saya datang di sekolah itu tepat waktu. Iya, kalau sering datang di sekolah terlambat pasti malu kepada teman-teman. Selain itu juga pasti akan malu kepada guru. Kamu akan pasti diberi sanksi karena datang di sekolah itu tidak tepat waktu, melanggar peraturan sekolah. Itu juga akan mengakibatkan efek sampingnya mungkin nanti pada saat kamu punya nilai itu juga pasti akan menurun ya, karena kalau misalnya kamu tidak mengikuti pelajaran, contohnya yang tadi kamu katakan bahwa kamu tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia karena sering terlambat dan dikeluarkan, maka itu akan membuat nilai kamu akan menurun. Itu juga menjadi salah satu ini untuk guru mata pelajaran. Dia menilai bahwa oh kamu ini suka datangnya terlambat, tidak tepat waktu. Itu juga yang membuat penilaian untuk
guru tersebut ya. Nanti akan membuat nilai kamu menurun, kamu juga mungkin akan merasa tidak nyaman atau merasa malu kepada teman-teman ya. Jadi di saat ini aku berharap supaya kamu dapat mengubah segala perilaku kamu. Kamu dapat mengubah segala kebiasaan kamu yang tadinya tidur tengah malam. Saya akan berusaha untuk bangun tempo. Dengan cara bagaimana ketika mungkin selain kamu main HP, selain kamu nonton drakor, mungkin membuat kamu tidak bisa bangun, kamu juga bisa membuat alarm pada HP kamu. Kamu punya HP atau tidak? Punya, iya. Punya HP. Di HP kamu itu kan pasti ada alarm. Di situ bagaimana kamu bisa membuat alarm agar supaya alarm itu membantu kamu untuk bisa bangun, bangun dan cepat-cepat untuk membereskan diri kamu dan datang ke sekolah ya. Yang tadi ibu dengar bahwa orang tua kamu pergi ke pasar untuk berjualan, lalu kamu bersama orang tua kamu dan adik kamu mempunyai adik kamu ada berapa? Satu. Adik kamu ada satu. Terus adik kamu sudah bersekolah atau belum? Sudah bersekolah. Jadi ketika orang tua kamu pergi ke pasar, aktivitas kamu lakukan di pagi hari yaitu apa? Membantu adik saya untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Membantu adik kamu untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Iya, benar sekali apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat yaitu untuk membantu orang tua, karena orang tua bekerja itu berjualan. Tetapi bagaimana kamu harus bisa membagi waktu ya, agar supaya ibu mengajak kamu agar supaya mungkin kamu bisa bangun jam 5 atau setengah 6 pada saat orang tua kamu sudah siap-siap untuk pergi ke pasar. Mungkin kamu sudah bisa bangun, lalu sudah bisa di saat itu kamu sudah bisa membereskan mungkin membereskan rumah, karena mungkin orang tua sudah pergi berjualan, kamu sudah bisa membereskan rumah. Terus masih ada waktu untuk kamu melihat adik kamu ya untuk pergi ke sekolah, melihat adik kamu untuk pergi ke sekolah. Jadi di sini ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa membagi waktu saja ya, bisa membagi waktu saja agar supaya waktunya tepat sehingga kamu datang di sekolah itu tidak terlambat. Ya, ibu memahami bahwa kamu harus melihat adik kamu, tetapi bagaimana kamu harus bagaimana cara untuk kamu harus membagi waktu. Ketika orang tua pergi, apakah adik sudah bangun atau belum? Belum, iya. Ibu tahu pasti belum, karena itu waktunya masih tempo ya. Orang tua kamu pergi ke berjualan di pasar itu sekitar jam berapa? Jam setengah 6, Bu. Jam setengah 6. Terus kalau kamu bangun itu jam berapa? Saya bangun itu setengah 7, Bu. Setengah 7. Apakah sebelum orang tua kamu pergi ke pasar dia tidak membangunkan kamu atau tidak membicarakan sesuatu hal untuk melihat adik kamu atau membereskan rumah dan sebagainya? Bicara, Bu. Lalu kenapa sampai kamu tidak ketika dia sudah memberitahu kamu bahwa dia akan berangkat ke
pasar untuk berjualan, apakah saat itu kamu masih terus tidur? Iya, Bu. Masih terus tidur, ya. Ketika pada saat itu ada baiknya yang ingin Ibu beritahukan, ada baiknya kamu itu bangun bersama dengan orang tua kamu. Ketika di saat itu juga kamu mungkin bisa membantu orang tua kamu untuk membereskan segala barang berjualan dia, sehingga pada saat itu ada waktu banyak untuk kamu bisa melihat adik-adik kamu, ya, supaya tidak terlambat, adik kamu tidak terlambat, kamu pun juga tidak terlambat. Terus apakah orang tua kamu pergi berjualan itu kedua orang tua kamu atau ibu kamu saja? Ibu saya saja. Oh, ibu saja. Lalu papa kamu di mana? Papa saya seorang petani, Bu. Seorang petani. Apakah apakah dia juga berangkat ke kebun pagi-pagi? Iya, Bu. Sebelum kamu ke sekolah dia sudah berangkat. Jadi anggap saja kamu menjadi sebagai kakak berarti kamu mempunyai peran ketika orang tua kamu sudah pergi bekerja, yang ibu ke pasar dan yang bapak ke kebun. Bapak ke kebun, berarti kamu mempunyai tanggung jawab, peran yang besar untuk melihat kamu punya adik. Iya. Ibu berharap agar supaya konseling yang ibu lakukan di saat ini membuat kamu dapat mengubah perilaku atau kebiasaan kamu. Ya, di sini ibu akan menyuruh kamu untuk mengisi LKPD. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelas. Ibu memberikan kamu waktu 5 menit.
Sudah, Nak? Ya. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah bersedia untuk mengikuti konseling individual di saat ini. Ya, bagaimana perasaan kamu dalam mengikuti konseling di saat ini? Saya berjanji untuk tidak terlambat dan akan membagi-bagikan waktu dengan tepat supaya saya bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Baik, bagaimana perasaannya kamu? Saya baik. Ya, baik, oke, iya. Untuk mengakhiri proses konseling individual kita di saat ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Doa mulai. Iya, selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Saya permisi.